your dream walker will face the eternal consequences. Your power grew until it became uncontrollable. That's right. Pernahkah orang di sekitarmu bilang kalau auramu hari ini sangat cerah atau auramu negatif? Dalam banyak budaya dan kepercayaan, aura dianggap sebagai medan energi halus yang mengelilingi tubuh manusia. Seakan-akan kita memancarkan cahaya yang bisa terbaca oleh orang lain. Konsep ini bukan cuma muncul di dunia spiritual, tapi juga sering muncul dalam kepercayaan sehari-hari, terapi alternatif, bahkan fotografi aura. Tapi muncul pertanyaan besar, apakah tubuh manusia benar-benar punya medan energi seperti itu? Dan kalau memang ada, bisakah energi ini dilihat, diukur, atau dijelaskan secara ilmiah? Atau jangan-jangan semua itu cuma efek psikologis atau ilusi visual belaka? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan aura, bagaimana tubuh manusia memancarkan energi, dan sejauh mana sains bisa mengungkap misteri ini. Kalau kita bicara aura dari sudut pandang mistis atau spiritual, biasanya yang dimaksud adalah lapisan energi halus yang menyeliputi tubuh manusia. Aura ini digambarkan seperti cahaya atau kabut berwarna yang memancar dari tubuh, dan dapat dipercaya berubah-ubah tergantung kondisi fisik, emosi, atau bahkan pikiran kita. Dalam kepercayaan populer, warna aura punya arti tertentu. Misalnya, warna biru dianggap menandakan ketenangan dan spiritualitas, sementara merah bisa berarti semangat atau justru kemarahan. Aura juga sering digunakan sebagai indikator energi, apakah dia sedang sehat, penuh tekanan, atau dalam kondisi spiritual tertentu. Beberapa praktisi mengklaim bisa melihat atau merasakan aura hanya dengan intuisi. Ada juga yang menggunakan alat seperti kamera aura untuk memvisualisasikannya. Biasanya dengan hasil berupa foto diri yang mengelilingi warna-warna cerah. Tapi apakah alat ini benar-benar bisa menangkap energi tak kasat mata? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan lihat dulu apa kata sains soal energi yang keluar dari tubuh manusia. Sekarang kita bergeser ke ranah sains. Pertanyaannya, apakah tubuh manusia memang memancarkan energi? Jawabannya adalah iya. Tapi mungkin bukan seperti yang dibayangkan dalam dunia spiritual. Tubuh kita sebenarnya adalah sumber kecil energi elektromagnetik. Setiap kali jantung berdetak, otak berpikir, atau otot bergerak, ada arus listrik kecil yang mengalir di dalam tubuh. Nah, arus ini menciptakan medan magnet meskipun sangat lemah. Teknologi seperti EEG untuk otak dan EKG untuk jantung sebenarnya menangkap sinyal-sinyal listrik ini. Jadi, dalam konteks ilmiah, tubuh memang memancarkan energi, tapi dalam bentuk gelombang listrik biologis, bukan aura warna-warni yang bisa dilihat mata. Selain itu, tubuh juga memancarkan radiasi inframerah alias panas. Kamera termal bisa menangkap ini dalam bentuk warna, dan disinilah kadang terjadi miskonsepsi. Banyak orang yang mengira gambar berwarna dari kamera termal adalah bukti aura, padahal itu cuma distribusi suhu tubuh. Lalu ada juga istilah biofield yang digunakan beberapa ilmuwan untuk menjelaskan medan energi biologis ini. Tapi sampai sekarang belum ada konsensus ilmiah yang solid soal keberadaan dan fungsi spesifik dari biofield ini. Artinya energi tubuh memang nyata secara ilmiah, tapi pemaknaannya masih jauh dari konsep aura dalam dunia spiritual. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang sering diklaim bisa memotret aura manusia, yaitu kamera aura. Salah satu metode yang paling terkenal adalah fotografi Kirlian yang ditemukan pada tahun 1939. Teknik ini menghasilkan gambar berwarna yang tampak seperti cahaya atau medan energi di sekitar objek, termasuk tubuh manusia. Sekilas hasilnya memang mirip seperti aura yang digambarkan dalam dunia spiritual. Tapi kalau dilihat dari sisi sains, apa yang sebenarnya ditangkap kamera ini? Jawabannya cukup sederhana, muatan listrik dan kelembapan pada permukaan kulit. Ketika jari atau tangan ditempatkan pada plat logam bertegangan tinggi, uap air dan konduktivitas kulit menciptakan efek visual yang kemudian direkam oleh kamera. Warna dan bentuk auranya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, bahkan keringat.
Jadi, meskipun kelihatan keren, kamera aura belum bisa dijadikan bukti ilmiah bahwa aura spiritual itu nyata. Yang tertangkap bukan energi emosional atau spiritual, melainkan efek fisik dari interaksi listrik dan kelembapan kulit. Singkatnya, ini lebih ke efek visual yang menipu persepsi daripada teknologi yang benar-benar membaca energi batin seseorang. Menariknya, meskipun aura tidak terbukti secara ilmiah sebagai energi yang bisa dilihat, banyak orang yang tetap merasa bisa merasakan atau bahkan melihat aura orang lain. Nah, disinilah peran psikologi dan persepsi bekerja dengan sangat kuat. Dalam banyak kasus, apa yang disebut sebagai melihat aura bisa jadi hanyalah bentuk dari pembacaan nonverbal yang sangat halus seperti ekspresi wajah, postur tubuh, atau bahkan nada seseorang. Tanpa disadari, otak kita menangkap semua itu dan membentuk kesan tertentu yang kemudian diterjemahkan sebagai energi atau aura orang tersebut. Ada juga fenomena unik, yaitu sinestesia, di mana sebagian orang benar-benar bisa melihat warna ketika merasakan emosi atau mendengar suara tertentu. Ini kondisi neurologis yang langka, tapi bisa jadi penjelasan kenapa sebagian orang merasa benar-benar melihat warna di sekitar orang lain. Jadi bisa dibilang aura lebih dekat ke persepsi dan intuisi daripada medan energi yang bisa diukur secara objektif. Tapi bukan berarti itu tidak valid, justru itu menunjukkan betapa kuatnya koneksi antara pikiran, emosi, dan cara kita merasakan kehadiran orang lain. Jadi, apakah manusia benar-benar punya aura seperti yang digambarkan dalam dunia spiritual? Jawabannya iya dan tidak. Secara ilmiah, tubuh memang memancarkan berbagai bentuk energi dari gelombang elektromagnetik, panas, hingga sinyal listrik biologis. Tapi semua itu belum cukup untuk menjelaskan aura sebagai medan energi berwarna yang bisa dilihat atau dibaca secara konsisten. Teknologi seperti kamera aura dan fotografi Kirlian lebih merekam interaksi fisik sederhana, bukan energi spiritual. Dan apa yang kita rasakan sebagai aura dari seseorang bisa jadi adalah hasil dari intuisi, empati, atau sinyal sosial nonverbal yang sangat halus yang dibaca oleh otak secara otomatis. Kesimpulannya, aura mungkin bukan cahaya yang bisa difoto, tapi bisa jadi cerminan dari kondisi batin seseorang yang terpancar lewat bahasa tubuh, energi sosial, dan suasana hati. Dalam hal ini, sains dan spiritual tidak harus bertentangan. Mereka bisa jadi dua cara berbeda untuk memahami hal yang sama, kehadiran manusia.